selamat lingkungan latai, salam sujud karendeng walempang. Adil Katalino, bacura mengkasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Hai Bapak Ibu guru hebat semua. Salam guru penggerak. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 yang bergabung dalam program guru penggerak angkatan ke-9. Saya Luciana Kristianti Samosirpe dari SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hari ini saya akan berbagi ataupun sharing terkait testimoni saya selama saya mengikuti program guru penggerak. Let's check this video. Satu kata yang mewakili saya dalam mengikuti program guru penggerak ini adalah berkembang. Perubahan bukanlah hal yang mudah untuk kita rencanakan, apalagi untuk kita lewati. Banyaklah pasti gesekan-gesekan dan juga tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Namun, hal yang paling besar dan sangat berpengaruh dalam melakukan suatu perubahan adalah semangat dan motivasi dari dalam diri. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan dan berkeinginan untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Berada dalam zona nyaman memanglah terkesan menyenangkan. Karena itu sendiri merupakan rutinitas yang sering sekali kita jalani. Namun pernahkah Bapak Ibu guru hebat semua terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu, bagaimana jika saya keluar dari zona nyaman saya? Apakah semua yang kita jalani sama seperti kita ketika kita ada di zona nyaman? Atau akan banyak gesekan-gesekan ataupun tantangan yang terjadi ketika kita memilih untuk melakukan perubahan? Itulah hal yang terlintas dalam benak saya. Apa sih yang bisa membuat saya berdampak bagi orang lain? Perasaan saya ketika mengikuti program guru penggerak ini campur aduk sih sebenarnya. Ada perasaan senang, bangga, bersyukur karena saya ada sampai detik ini. Karena saya bisa melewati setiap tahapan demi tahapan dalam proses seleksi guru penggerak ini hingga saya dapat menjalani di program guru penggerak angkatan ke-9. Tapi di satu sisi juga saya merasa khawatir karena selain saya mengikuti program guru penggerak ini, saya juga memiliki tugas dan tanggung jawab utama saya, yaitu saya bekerja sebagai seorang pendidik. Saya khawatir bagaimana saya dapat membagi waktu saya ketika saya mengajar di kelas dengan tugas-tugas tambahan saya di sekolah dengan melakukan proses pendidikan guru penggerak. Namun di dalam proses pendidikan ini sendiri, saya diajarkan bagaimana saya menentukan skala prioritas yang mana harus merupakan hal yang penting untuk saya lakukan terlebih dahulu. Sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan lain bukanlah menjadi pekerjaan yang tertunda ataupun tidak dapat saya lakukan, tetapi menjadi satu runtutan ataupun satu schedule yang sangat rapi untuk saya lakukan, untuk saya kerjakan dan dapat saya selesaikan. Banyak sekali pengalaman yang saya peroleh ketika saya mengikuti program guru penggerak ini. Dalam pelatihannya sendiri, kami mempelajari 3 modul, di mana dalam setiap modul itu terdapat topik-topik kecil kembali. Kemudian kami juga melalui proses pendampingan individu bersama pengajar praktik dan juga lokakarya. Di dalam proses pembelajaran, kami menggunakan alur merdeka. Awalnya saya berpikir, apa sih alur merdeka? Merdeka seperti apa yang dimaksudkan? Apakah seperti yang selama ini ada di pikiran kita? Banyak sekali sih sebenarnya yang ada di benak saya pada saat awal ini. Karena kan masih bingung saat itu bagaimana proses pendidikan ini dijalankan. Ternyata dalam proses alur merdeka ini kita diajarkan bagaimana memulai sesuatu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan refleksi diri kita. Di sana dalam proses refleksi ini kita bisa membahas tentang pengalaman-pengalaman kita, membahas tentang bagaimana saat kita menjadi murid, bagaimana saat kita menjadi guru, proses seperti apa yang sudah kita lewati saat kita menjadi guru, hal apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita upayakan untuk murid kita saat kita menjadi seorang pendidik. Ternyata di refleksi ini sangat membangun kita, sangat menyadarkan kita apa yang sudah pernah kita lakukan, apakah yang sudah kita lakukan itu maksimal atau tidak, atau upaya kita yang kita lakukan apakah merupakan upaya yang tepat untuk kita lakukan kepada murid kita. Kemudian dari refleksi ini kita dikuatkan melalui eksplorasi konsep. Kita diberi pemahaman konsep-konsep, teori-teori berdasarkan daripada pendapat orang lain, berdasarkan dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Di sana kita diajarkan untuk menggali informasi, kemudian mengelola informasi tersebut, mengemas informasi tersebut, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan itu yang akan kita lakukan dalam praktik kita nantinya.
Setelah itu kita akan dikuatkan kembali melalui ruang kolaborasi bersama rekan-rekan CGP kita. Di sana kita bertukar informasi, bertukar ide, gagasan, pengetahuan kita terkait dengan eksplorasi konsep pengetahuan yang sudah kita dapatkan, kita bawa ke dalam ruang diskusi kita. Sehingga nanti kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih luas bersama fasilitator. Dan kita juga akan dikuatkan kembali melalui demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, elaborasi konsep, sehingga kita nanti akan mendapatkan pemahaman yang benar-benar utuh dan dapat kita praktikkan dalam proses pembelajaran kita, di dalam kita menjadi pemimpin pembelajaran. Itulah merupakan alur merdeka, sehingga nanti dalam aksi nyatanya kita dapat memberikan dampak, memberikan pembelajaran yang tepat, memberikan pengetahuan yang tepat kepada peserta didik kita. Bukan hanya kepada peserta didik, tapi juga terhadap perkembangan sekolah kita, dan juga bagaimana kita dapat mengembangkan sekolah, menggerakkan rekan-rekan kita yang lain. Pada awalnya saya mengira bahwa murid merupakan selembar kertas kosong, di mana tugas kita, peran kita sebagai guru adalah memandu mereka untuk mengisi goresan-goresan di dalam lembar kosong tersebut. Namun sering saya mempelajari tiap modul dalam proses pendidikan guru penggerak ini, saya sadar bahwa murid terlahir dengan goresannya masing-masing. Goresan-goresan samar tersebutlah di mana peran kita sebagai guru membimbing mereka supaya goresan tersebut semakin tebal dan semakin tebal, sehingga mereka dapat menemukan minat, bakat, dan potensi dalam diri mereka masing-masing. Dan juga kita sebagai guru juga harus terus mengupayakan bagaimana membuat pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas kita, sehingga apa yang dipelajari murid kita nantinya akan menjadi pembelajaran yang bermakna dan juga berdampak kepada anak-anak kita. Menjadi sebuah agen perubahan memanglah sulit untuk kita lakukan, tapi bukan berarti mustahil untuk tidak dapat kita lewati prosesnya. Program Guru Penggerak ini mengajarkan saya bagaimana menjadi pembelajar sepanjang hayat, bahwa guru bukanlah sebagai sumber belajar satu-satunya, namun kita akan melatih bagaimana anak-anak kita, bagaimana murid kita dapat mencari sumber belajar dengan berbagai sumber belajar yang bervariatif. Mari Bapak Ibu guru hebat semuanya, ikutilah program Guru Penggerak pada angkatan selanjutnya, sehingga kita dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu memberikan pembelajaran pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga murid kita menjadi nyaman, aman, dan juga merasakan dampak daripada proses pembelajaran yang mereka laksanakan di sekolah. Demikian testimoni saya Luciana Kristianti Samosir. Terima kasih. Bye-bye.